Halo semuanya, selamat datang di video ini paragraf. Setiap narasi tentu ada paragraf. Tapi di video kali ini nggak ada paragraf sama sekali karena di video kali ini aku nggak membuat video tanpa skrip gitu ya, tanpa adanya pencarian informasi terlebih dahulu. Di video kali ini aku hanya pengen bercerita aja gitu ke kalian semua terkait dengan apa yang aku sedang rasakan dan apa yang sedang aku pengen sampaikan. Pertama, aku pengen sampaikan gini, karena banyak sekali ketika aku berjumpa orang gitu ya, bahkan teman terdekatku pun, kenapa sampai sekarang aku masih punya motivasi untuk membuat video di YouTube ini paragraf, di komunitas YouTube ini gini kan. Teman-teman, sedikit cerita, sebenarnya aku buat YouTube itu hal fundamental yang memotivasi aku untuk membuat video itu sebenarnya hanyalah kesenangan belaka. Jadi sedikit cerita, di tahun 2021, yaitu di masa pandemi gitu ya kan, pandemi datang ke Indonesia itu tanggal 2 Maret gitu ya kalau nggak salah, tahun 2020. Dan di tahun 2021 nya aku mulai memotivasi diriku untuk membuat YouTubeku sendiri gitu kan. Dan namanya dulu bukan ini paragraf, tapi adalah Nabol Bata. Ya entah kenapa di tahun 2021 itu aku kayak terlintas aja gitu, ya udahlah buat aja lah YouTube. Lagi pula di masa pandemi ini, kegiatan apa sih yang bisa buat aku bahagia ketika aku melakukan sesuatu dan itu memberi gairah gitu kan, untuk memberi semangat dalam beraktivitas di sepanjang hari. Dalam artian, pada tahun 2021 itu ketika aku mau buat video, pertama ya aku tahu buat video itu capek, perlu ngedit, persiapan dan lain sebagainya. Dan entah kenapa di tahun 2021 itu aku kayak semangat gitu aja. Jadi apa yang aku effortkan itu nggak sebanding dengan nilai motivasi aku. Dalam artian, motivasi akulah yang mendominasi effort yang ada di tubuhku gitu, di pikiranku. Dan pada akhirnya aku buat YouTube dan bertahanlah sampai sekarang. Kembali lagi ya, kenapa aku buat YouTube? Aku senang aja gitu dengan komunitas ini. Di komunitas ini aku bisa berbagi cerita tentang apa aja yang pengen aku sampaikan, apa aja yang pengen aku informasikan kepada orang-orang yang ada di internet, seperti kalian yang sedang menonton video kali ini. Hal fundamental yang mendasari aku, hal fundamental yang memotivasi tubuh aku sebenarnya bukan cuanisasi gitu, yaitu sisi lain lah. Hal fundamentalnya adalah aku bisa mendokumentasikan perjalanan hidupku. Aku bisa mendokumentasikan kapan pola pikir aku sekian persentasenya dan kapan pola pikir aku sekian persentasenya. Dan aku bisa mengukur itu, dan aku merasa aku di tahun 2021 sangat berbeda dengan aku yang di tahun 2022. Gimana aku menilainya? Ya aku menilai dari video yang aku publis di komunitas ini. Aku senang aja gitu bisa membuat satu video yang di dalamnya termuat informasi yang mungkin bermanfaat bagi kalian dan mungkin juga nggak bermanfaat bagi kalian, itu terserah kalian. Tapi pada dasarnya itu sangat bermanfaat bagi diri aku sendiri. Itu pertama, aku pengen bahas kenapa aku buat YouTube. Terus yang kedua, kenapa apa namanya? Kenapa aku nggak buat channel yang lucu-lucu? Dalam artian aku melakukan reaction TikTok, joget-joget, mungkin bisa aja kan, atau juga aku melakukan hal-hal yang hal-hal yang receh gitu kan, yang memuat canda dan tawa. Kenapa aku nggak melakukan itu? Pertama, kembali lagi, aku buat YouTube yaitu hanya untuk mendokumentasikan perjalanan hidupku, perjalanan pikiranku itu sejauh apa. Di tahun sekian aku seperti apa pola pikirnya, di tahun sekian aku seperti apa pola pikirnya. Jadi ya aku pengen konsisten di situ. Kalau misalkan aku mau buat channel yang serius, ya udah aku serius dengan channel yang pengen aku kembangkan. Ya pada intinya, kalau aku mau buat channel serius, ya serius terus. Tapi kalau pengen channel bercanda, ya bercanda terus. Pada intinya teman-teman, ya aku buat YouTube ini untuk mendokumentasikan jalan pikiranku seperti apa, untuk mencapai kedewasaan berpikir itu kan. Aku pengen aja gitu mendokumentasikan, merecord perjalanan otak aku kan. Lalu juga belakangan waktu ini aku juga suka nulis. Kenapa aku nulis? Terus ada juga teman aku yang bilang,
udahlah, menulis itu buang-buang waktu, kok bisa main Mobile Legend, kok bisa scroll TikTok, kok bisa nongkrong dan lain sebagainya. Ya menurut aku itu semua adalah kembali ke tubuh masing-masing ya, dalam artian kembali ke diri masing-masing, dan itu menurut aku adalah pilihan. Dirimu mau pilih A ya A, dirimu mau pilih B ya B. Jadi individu A nggak bisa mempengaruhi individu B, karena setiap individu pada dasarnya memiliki individunya masing-masing. Singkat cerita, aku tetap berpegang teguh pada idealisme yang tertanam di dalam benak pikiranku, bahwasannya pilihan dirimu melakukan A, pilihan dirimu melakukan B, pilihan dirimu melakukan C, yaitu pada dasarnya adalah kembali ke pribadi, kembali ke individu masing-masing. Pada dasarnya kalian nggak bisa mempengaruhi individu A untuk berkorelasi dengan individu yang kalian harapkan. Memaksakan kehendak orang lain itu juga nggak baik. Ya pada dasarnya kembali ke diri kalian masing-masing. Apa pilihan hidup kalian dan apa konsekuensi yang kalian akan terima di atas pilihan yang telah kalian pilih. Terus juga aku mau bilang kayak gini ya. Pertama, aku orangnya suka bercerita tentang apa aja aku suka gitu. Bercerita ke, misalkan gini, aku ketemu orang dan aku bisa tuh bangun cerita gimana caranya ketika aku bertemu tidak ada ruang komunikasi yang kosong di dalam pertemuan itu. Aku bisa membangun cerita apa aja gitu tentang orang yang baru aku jumpain, dan nyaman gitu bercerita tentang orang tersebut. Karena ada juga yang bilang kenapa kita bertemu dengan orang baru sulit untuk bangun cerita. Itu semuanya menurut aku karena perasaan segan, kita takut terkesan sok kenal, kita takut terkesan so asik dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran jahat itulah yang pada akhirnya memberengus pikiran kita, sehingga pada akhirnya kita tidak pernah memulai komunikasi untuk mencari tahu satu sama lain. Dan menurut aku itu nggak baik. Dan ya dari dulu juga aku pengen bercerita tentang apa aja gitu ya, ke orang yang baru aku jumpa, ke teman aku dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini, semakin bertambahnya usia, ya kita semua merasa lah bahwasannya ruang pertemanan itu semakin lama semakin sempit, dan kita terkadang sampai lupa mana teman kita yang sesungguhnya dan mana teman kita yang bisa kita asumsikan berada di ruang maya, berada di ruang imajinasi. Ya mereka ada, tapi kenapa kita nggak pernah berkomunikasi dengan mereka? Kita kenal, kenapa kita nggak pernah berkomunikasi dengan mereka? Ya dalam proses pendewasaan ini, aku terkadang bingung aja gitu, mana ya teman aku sesungguhnya dan mana yang teman yang hanya sekedar teman. Ya pada intinya adalah proses pendewasaan itu pada dasarnya beberapa riset juga mengatakan proses pendewasaan adalah proses yang dimana kita harus memaklumi bahwa ruang pertemanan itu, ruang persahabatan itu semakin lama semakin sempit, dan disitulah saatnya kita membuat pilihan, membuat gimana ya bilangnya, meningkatkan kuantitas pikiran kita gitu, untuk menentukan teman yang benar-benar kualitas, teman yang benar-benar bermanfaat untuk diri kita. Di YouTube, kenapa aku terkadang buat skrip? Kenapa aku nggak langsung ngomong aja kayak gini sekarang? Pertama teman-teman, susah kali ya. Bukan susah, dalam artian sulit untuk berbicara kepada kamera. Kalau kalian nggak terbiasa ngomong di kamera, itu pasti salah satu beban terberat yang akan melintas di pikiran kalian, yang akan melintas di tubuh kalian, dan pada akhirnya akan menghalang kalian untuk berekspresi di dunia digital. Dan di tahun 2021 lah aku kayak punya resolusi gimana caranya supaya aku mulai memberanikan diri untuk merecord tubuh aku di kamera. Dan menurut aku di tahun 2021 dan 2022 aku sudah bisa menikmatinya, dan aku bisa nyaman berbicara di depan kamera. Pada dasarnya itu sih teman-teman. Tadi aku bilang bahwasannya aku mudah untuk membangun komunikasi kepada orang yang baru aku temuin. Dan sebenarnya di tahun 2021 dan tahun sebelumnya, aku sulit untuk berkomunikasi di depan kamera. Karena yang aku bangun komunikasi bukan ke manusia tapi ke benda gitu ya. Bendanya adalah kamera, dan itu menurut aku sulit untuk menatap kamera, untuk berpikir dan mengolah kata. Itu merupakan hal yang sulit, dan
sekarang aku udah mulai menikmati proses resolusi itu, dan aku mulai memiliki keberanian untuk berbicara di depan kamera. Itulah salah satu pencapaian yang aku capai di tahun 2021 dan 2022. Di satu sisi aku mulai memberanikan diri untuk berbicara di ruang digital, dan ya aku bisa bertahan, dan aku masih memiliki motivasi untuk membangun channel YouTube Ini Paragraf ini. Ya aku berharap sih channel YouTube Ini Paragraf itu sebagai channel edukasi non entertain gitu. Dalam artian ya aku nggak pengen aja gitu di ruang YouTube ini, dalam artian ya aku nggak tahu sih seberapa dampak channel aku bagi orang-orang di internet, aku nggak peduli juga. Tapi ya aku berharap channel YouTube Ini Paragraf adalah sebagai ruang edukasi, sebagai ruang untuk mendokumentasikan pikiran agar kita bisa sama-sama tumbuh dalam konteks pengetahuan, bukan dalam konteks entertain. Kalau kalian butuh hiburan, ya kalian jangan datang ke channel ini. Kalian cari aja channel lain yang menurut kalian nikmat untuk ditonton, yaitu untuk mencari hiburan. Kalau kalian datang ke sini, ya aku berharap kalian bisa santai, enjoy, aman untuk menikmati pengetahuan yang ada. Dan di channel YouTube inilah, terlebih di YouTube Ini Paragraf, aku punya salah satu resolusi gimana caranya aku bisa membangun platform aku untuk beropini, platform aku untuk berbicara di depan kamera di ruang digital, dan itu terdokumentasi dengan baik. Itu aja sih teman-teman yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Ya aku harap kalian bisa mengerti kenapa aku buat YouTube, kenapa aku berani berbicara di depan kamera, kenapa aku masih memiliki motivasi untuk membangun YouTube, dan lain sebagainya. Itu aja sih. Mungkin selanjutnya aku juga akan buat video kayak gini, bercerita tentang hal-hal apa aja yang dekat dengan aku, hal-hal apa aja yang aku rasakan, dan hal-hal apa aja yang pengen aku opinikan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video Ini Paragraf selanjutnya.